kekuatan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara studi kasus pada rekan guru saya terkait tugas modul 3.1a.4.1 yaitu prinsip pengambilan keputusan. Di mana pada video ini saya akan menyampaikan salah satu kasus pada tugas di LMS dan meminta tanggapan yang akan diberikan oleh rekan guru saya. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Baik Ibu, sebelumnya saya minta izin dulu. Iya. Kegiatan wawancara kita ini akan saya videokan, Ibu tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Silakan. Saya langsung ke kasusnya Ibu ya. Iya, Bahwa silakan. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerjanya Ibu, Iya. yang mana sama-sama mengejar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati itu persis di sebelah ruang kelas Ibu. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut pada Ibu Tati. Dan sebagian yang lainnya juga masih bisa untuk menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar suara tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan yang sangat panas pada hari itu, menghadap di depan kelasnya Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan murid tersebut. Suara tangisan muridnya dia tidak hiraukan dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Ibu bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas untuk melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari yang panas itu. Iya. Nah, dari peristiwa dan kasus ini, Ibu, Iya. apa yang harus Ibu lakukan? Oke. Yang pertama, saya akan keluar dari ruangan itu, kemudian mendekati si anak, Ya. mengajaknya berteduh. Ya. Setelah mengajaknya berteduh, kemudian duduk bersama, Ya. kemudian memberikan pertanyaan kepada anak tersebut. Apa sih yang menyebabkan anak ini diberikan hukuman oleh ibu gurunya? Nah, kemudian berbincang-bincang, tanya jawab. Setelah itu, saya tahu apa alasannya, kemudian memberikan nasihat kepada si anak supaya tidak melakukan hal yang sama yang menyebabkan dia dihukum oleh ibu gurunya. Nah, seperti itu. Baik, berarti yang saya dapat tangkap itu tadi Bu, Iya. Ibu akan pertama mengajak anak itu untuk berbicara dan mencari tahu apa akar penyebab masalahnya dan menasihati agar anak itu tidak mengulangi kembali kesalahan agar tidak dihukum seperti itu, begitu Ibu ya, kira-kira. Lanjut begini. Iya. Tentunya dari peristiwa ini, Iya. apakah guru lain dapat melakukan menginstruksi, memberikan instruksi kepada Ibu Tati, di mana saat itu ada guru lain misalnya yang memiliki wewenang di kelas itu yang sedang dipimpin oleh Ibu Tati. Oke. Pada saat itu, karena kondisi Ibu Tati sedang mengajar di dalam kelasnya, jadi
saya tidak akan menginstruksi Ibu Tati pada saat itu. Karena kan situasinya beliau sedang mengajar. Jadi saya lebih menjaga hubungan saya sebagai guru dan Ibu Tati juga sebagai guru tersebut. Apalagi posisinya di depan anak-anak yang sedang menerima pelajaran. Hubungan baik, Iya, menjaga hubungan baik antar guru, rekan guru. rekan sejawat Iya, begitu. rekan sejawat. Jadi, Seperti itu. kalau seperti itu, dalam kondisi yang seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan? Ibu tidak akan melakukan instruksi. Tidak. Nah, tidak. apa yang akan Ibu lakukan kalau tidak, selain itu? Kalau Ibu tidak bisa melakukan, tidak akan melakukan instruksi, Iya. hal yang akan Ibu lakukan seperti apa? Di luar setelah mengajar, mengajak Ibu Tati duduk bersama, Ya. ya duduk bersama, sharing antar guru bahwa hukuman dalam bentuk menjemur siswa di terik matahari seperti itu tidaklah layak kita lakukan pada siswa. Saya lebih cenderung ke konsekuensi, bukan hukuman. Begini, berarti nanti ketika selesai mengajar, Ibu Iya. akan mengajak Ibu Tati itu untuk melakukan diskusi Iya, dulu, sharing antar sharing guru, antara gitu. guru. Iya. Upaya apakah yang akan Ibu lakukan secara maksimal agar Ibu Tati bisa memahami loh apa yang ingin Ibu sampaikan ini? Mengajaknya untuk bicara bersama hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dari bagaimana sih konsekuensi terhadap anak yang seperti ini. Jadi berusaha untuk memberikan hal-hal yang positif yang masuk akal. Ya, berarti Ibu akan berusaha memberikan pemahaman kepada Ibu ya, Tati Ibu bahwa Tati. apa yang beliau lakukan ini tidak tepat. Tidak tepat. Cara yang dilakukan tidak Iya, tepat. tidak tepat. Iya. Apakah tidak ada keraguan dari Ibu untuk mengambil keputusan itu, untuk melakukan hal itu kepada Ibu Tati? Tidak ada yang membuat Ibu rasa takut atau sungkan atau bagaimana gitu? Karena kan ini kan di luar jam pelajaran ya, maksudnya kan sering antar berdua dari hati ke hati. Jadi saya tidak ragu. Tidak ragu. Tidak. Karena ini kan lebih dari hati ke hati antara teman sejawat begitu. Baik. Positive thinking bahwa saya bisa memberikan pemahaman itu kepada Ibu Tati. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya. Iya, Dan, terima kasih kembali. keputusannya itu luar biasa sekali. Terima kasih atas Ya. waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.